punya puisi untukmu. Kenapa kau terlihat penuh kesuraman dan depresi? Kenapa kau pakai ekspresi sedih seperti itu? Terima kasih. Ini kopi. Baiklah. Tahu tidak, Tuan Kan? Kau punya masalah yang serius. Hidupmu juga selalu serius. Tuan Kan, hanya ada 2 cara untuk menjalani hidup. Yang pertama, membiarkan penderitaan kita mengalahkan kegembiraan kita. Dan yang kedua, selalu ingat saat menyenangkan dan melawan semua penderitaan. Tersenyum memang tidak membantumu memecahkan masalah, tapi memberimu keberanian dalam menghadapi masalah. Percayalah. Gadis yang aneh. Halo? Halo? Sirin? Ibu, tolong! Ibu, selamatkan aku! Ibu, tolong aku! Tolong aku, Bu! Zoya? Zoya? Ada apa, sayang? Ada apa? Kau baik-baik saja? Apa kau bermimpi buruk? Bibi, iya aku bermimpi buruk. Sebelumnya, kau juga pernah bermimpi buruk, kan? Ada apa, Zoya? Kenapa kau bermimpi buruk seperti itu? Ada apa? Tidak ada, Bi. Maafkan aku mengganggu kalian semua. Aku tidak apa-apa. Kembalilah tidur. Kalau kau tidak ingin mengatakan pada kami tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Tapi panggil aku kalau kau membutuhkan sesuatu. Sekarang tidurlah. Hanya kerangka wanita yang ditemukan di pabrik boneka saat itu. Kita masih aman selama identitas wanita itu tetap menjadi rahasia. Percayalah padaku. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahui siapa wanita itu sebenarnya. Tapi bukankah kau bilang jika Dilsat memiliki suatu bukti? Bagaimana jika bukti itu mengantarkan dia kepada kita?
Kalau Dilsat bisa menemukan bukti itu, apapun memang bisa terjadi pada dirinya. Tapi sebelum dia menemukan itu, menyampaikan buktinya ke pengadilan, aku akan menghentikan langkahnya. Rahasia, kau tidak mengerti. Jika kejadian yang terekam di boneka itu, kita bisa sulit, Rahasia. Coba kau ingat lagi. Malam itu hanya kita berdua. Yang ada di dalam pabrik boneka. Selain Rasid tidak ada lagi, Rahasia. Rasid yang mengatur masalah kebakaran pabrik. Jika suara itu terekam di boneka, pastilah itu suara kita, Rahasia. Bagaimana jika percakapan kita tentang identitas wanita itu dan juga mayat itu, semuanya terekam di boneka itu? Kau tidak usah mengkhawatirkan masalah itu. Karena menurutku aku tidak pantas untuk hidup di penjara. Dan aku juga tidak akan pernah mau masuk dalam penjara. Aku akan segera menemukan boneka itu. Sebelum orang lain bisa untuk menemukan boneka itu. Jika itu sulit untukmu, untuk menyiapkan kopi hitam yang sungguh pahit, maka akan lebih sulit bagiku untuk menyiapkan kopi dengan susu. Percayalah. Terima kasih. Kau tahu, Nona Faruqi, setiap orang pasti punya masalah. Tapi itu bukan berarti kau harus berhenti tersenyum. Itu kan kalimatku kemarin. Tapi kan ada tambahannya. Yaitu, kalau kau berbagi masalahmu dengan orang lain, kau akan merasa lebih baik. Tuan kan, aku bermimpi buruk dari masa kecilku. Aku melihat gedung yang besar kebakaran. Dan aku terjebak di dalam gedung itu. Aku tidak mengerti, Tuan kan. Kalau lihat api, aku merasa sangat ketakutan. Aku memang fobia. Setiap aku melihat api. Apakah kejadian itu pernah terjadi dalam hidupmu? Tidak. Kalaupun itu terjadi, mungkin waktu itu aku masih sangat kecil. Tapi seseorang pasti pernah mengatakannya padamu, yaitu orang tuamu. Aku tidak ingat orang tuaku. Aku selalu sendirian. Aku masih sangat kecil saat ibuku meninggal. Aku bahkan tidak ingat nama ayahku. Aku tidak pernah melihatnya. 2 tahun yang lalu aku baru mengetahui kalau ternyata dia hidup. Dia tinggal di India. Di Bhopal. Aku bodoh sekali. Aku datang ke sini sendiri untuk mencarinya. Hanya berdasarkan foto-foto usang yang kupunya. Jangan Tuan kan. Tuan kan, apa kau tahu apa yang baru saja kau sobek? Kau bahkan tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu apa aku bisa menemukannya. Kalau sudah ketemu, apa dia akan menerimaku?
Lalu, bagaimana dengan ibumu? Aku tidak mengingatnya dengan jelas. Aku masih sangat kecil waktu kehilangan dia. Tidak ada yang memberitahuku tentang dia. Tidak Kak Zinat maupun Kak Anwar. Kak Zinat dan ibunya tidak berhubungan dengan ibuku pada saat itu. Tahu tidak Tuhan kan? Aku tidak pernah mengunjungi makam ibuku. Karena di mana makamnya saja aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana dia dikuburkan. Tahu tidak Tuhan kan? Aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun. Karena aku merasa tidak pernah bisa menceritakan ini pada siapapun. Tapi hari ini, aku menceritakan semuanya padamu. Mungkin karena aku merasa kau akan mengerti. Ya Allah, kau ini kenapa Tuhan kan? Aku sedang cerita penderitaanku, tapi dia... Aku tidak pernah bisa mengerti Tuhan kan? Tomat, Iya, apa ibu sudah sarapan? sudah Kak. Selamat pagi. Najma? Selamat pagi. Nona Faruqi, bisa tolong ambilkan garam? Najma, tolong berikan garam ini. Tolong. Terima kasih. Permisi. Tadi itu apa? Apa yang kau bicarakan? Tolong ya, makanya yang cepat. Pekerjaanku masih banyak. Aku masih harus menyiapkan untuk acara zikir. Tamu-tamunya yang datang akan banyak. Aku banyak pekerjaan. Tolong ya. Oh, aku lupa mengabarkan ke Asad. Tolong kabarkan dia ya. Jangan lupa, aku masih banyak pekerjaan. Masih banyak yang harus kutelepon. Oke. Ya Allah, apa yang kau lakukan? Kok ini bagaimana? Kakakku membawa karpet ini dari Iran, harganya mahal sekali. Jangan sampai kena air begitu. Ya ampun. Oh tidak. Rahasia, apa yang terjadi? Aku dengar Rashid telah ditangkap. Sejak aku mendengar kabar ini, aku tidak bisa berhenti menangis. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Rahasia? Apa kau ingin menangis, Hasina?
Kalau begitu menjauhlah dari karpet ini. Karpet ini harganya mahal. Ini dari Iran, Nyonya. Maaf. Apa masalahnya? Kau sudah selesai? Hentikan sandiwaramu itu. Katakan ada apa kau datang ke sini. Ya ampun, Rasia. Apa yang kau bicarakan ini? Ayah mertua putraku masuk penjara. Bagaimana aku tidak sedih? Lagi pula, lupakan. Kalau kerabat mengetahui hal ini, maka nama baikku akan dipertaruhkan. Iya kan? Hasina, kalau memang kau sangat mencemaskan nama baik dan keluargamu, batalkan saja pertunangan ini. Letakkan kunci mobilnya di atas meja, kau bisa pergi dari sini. Jangan bertingkah seperti itu di hadapanku. Rasia, apa yang kau bicarakan? Yang terdekat dan tersayang harus saling berdampingan, apalagi di saat yang buruk. Aku tahu jika orang terdekat dan tersayang itu harus bertahan. Sekarang katakan apa maumu, lalu kau pergi dari sini secepatnya, Hasina. Rasia, kau terlihat sangat marah. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu. Sebenarnya, kakak iparku yang menghadiri acara zikir Al-Quran. Aku pergi bersamanya. Lalu aku memutuskan untuk mampir dalam perjalanan. Karena keluarga yang aku kunjungi berhubungan dengan keluargamu juga. Dan karena kau tidak punya waktu, maka aku akan pergi meninggalkanmu. Sampai jumpa. Kau mau pergi kemana? Aku akan pergi ke rumahnya Asad Ahmed Khan. Aku akan bersaksi melawan Tuan Rashid Ahmed Khan. Ayan, bagaimana keadaanmu? Aku tidak ingin bicara padamu, Kak Asad. Ayan, dengar aku. Temui aku jam 14 hari ini di tempat yang sama. Kenapa dia mau bertemu denganku sekarang? Nana Faroki, tidak bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam kamarku? Kalau kau ingin orang mengetuk pintunya, tolong tutup pintunya, oke? Lagi pula, aku kesini juga bukan keinginanku. Aku diberitahu untuk mengabarkanmu kalau Bibi mengadakan acara zikir. Ada apa denganmu? Kenapa sikapmu begini? Apa yang sudah kulakukan? Ya Allah, dengan polos kau bertanya begitu. Justru aku ingin tanya padamu. Aku masih tidak mengerti bagaimana bisa kau lakukan itu. Kau tahu, sebenarnya aku benar-benar marah melihatmu. Memangnya kau tidak mengerti kalau ada orang marah padamu? Tahu tidak Tuan kan? Aku tidak pernah menceritakan itu pada siapapun. Karena aku merasa tidak akan ada orang yang mengerti. Aku menceritakan rahasia terbesar dalam hidupku padamu. Karena untuk alasan tertentu, aku merasa kau akan mengerti. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah pergi. Bagus. Kau bisa lakukan itu. Kau tidak punya tubuh dalam hati. Nana Faroki, kau salah. Setiap orang punya hati dalam tubuhnya, bukan sebaliknya. Terserah. Kau selalu bilang kalau orang salah. Kau selalu menemukan kesalahan. Tapi kau tidak pernah menemukan kesalahan pada dirimu. Tolong Tapi Tuan Khan, aku tidak mau mendengar apapun. Aku dikelilingi anak kecil. Zoya dan Ayan. Bagaimana perasaanmu kalau aku pergi meninggalkanmu saat aku sedang bicara denganmu? Kau merasa sedih? Bagus sekali.